Oke ya. Oke. Lalu di manakah kita melihat keilahiannya? Kok keilahiannya? Loh, berarti abang belum paham tentang Kristus ini. Karena berbicara Bang, saya mau nanya dulu. Melepaskan keilahian. Jangan lari-lari. Tidak bisa. Oke. Abang mencoba melepaskan, memisahkan. Enggak, gini loh. Yang datang kepada Gabriel mendatangi Maria, engkau akan mengandung seorang anak, betul? Ya, betul. Oke. Yang dikandung oleh Maria ini orang apa Tuhan? Anak laki-laki orang atau bukan tuh? Kalau anak laki-laki. Orang kan? Berarti bukan Tuhan kan? Nggak ada dibilang di situ bukan Tuhan? Ya, karena mau gimana sih? Kalau sudah orang berarti bukan Tuhan. Oh begitu kah? Tapi ayat-ayat yang lain mengatakan dia Tuhan. Berarti yang mana yang benar? Bagaimana? Oke, saya buka ayat-ayat yang mengatakan dia Tuhan ya. Oke, kita buka. Coba. Enggak, ini dulu Bang, dijelaskan dulu saya. Yang dikandung oleh Maria, orang apa Tuhan? Itu dulu. Baru kita lari. Harus lihat dulu ayat-ayat yang menyatakan keilahiannya juga dong. Masa abang hanya nanti kita berbicara keilahian nanti setelah lahir, ya kan? Ini dulu kan dia belum lahir, Bang. Ini masih waktu Gabriel mendatangi Maria, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki. Ah, berarti yang di dalam rahim Maria ini orang apa Tuhan? Sabar abangku. Abang nggak boleh, kita nggak boleh melupakan apa yang ini ya, Bang ya. Yang kita sudah ini kan tentang Yesus itu ya. Nah, ayat-ayat yang menyatakan keilahiannya, ya, ayat-ayat yang menyatakan keilahian Yesus Kristus itu kan tadi sudah saya kasih sama abang. Cuma abang kenapa tidak mau membukanya? Oke, kalau abang mengatakan dia anak manusia, dia manusia, betul. Oke, betul. Tetapi abang nggak boleh dong melihat melepaskan kenyataan bahwa dia juga adalah Allah karena ada nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Berarti yang ada di kandung Maria ini orang ya, bukan Tuhan, betul? Nggak ada dibilang bukan Tuhan? Iya, karena dia orang. Itu kesimpulan abang toh? Loh, yang dirahim siapa? Orang. Kalau kita berbicara tentang Yesus sebelum dia inkarnasi, sebelum menjadi manusia, dia apa tadi? Sesuai Yohanes 1 ayat 1. Dia apa? Tuhan. Ya sudah, itu berarti nggak boleh dipisahkan dong, Bang. Apa mencoba memisahkannya? Oh, berarti yang di dalam rahim Maria Tuhan. Yang Tuhan sekaligus manusia. Gimana Tuhan sekaligus? Memang betul kenyataannya. Loh, memang dia yang datang kepada Maria di situ adalah orang. Kata Gabriel. Nah, lalu yang ada di rahim Maria ini Tuhan apa orang? Tuhan. Iya. Loh, berarti salah kabar. Enggak salah kamar. Loh, kayak yang dia katakan engkau akan mengandung seorang. Karena dia kan Allah yang menjadi manusia. Betul? Betul tidak? Tuhan. Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Kan memang dari alur ceritanya itu adalah Allah jadi manusia. Itu alur ceritanya. Allah jadi manusia. Oh, paham saya. Allah menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia. Memang begitu kan ceritanya. Oke, berarti Tuhan ITG ini adalah manusia. Itu framing abang. Gimana sih? Coba masuk. Loh, maunya bagaimana, Bang? Tapi jawab pertanyaan saya. Tolong jelaskan kepada saya apa perbedaan Allah menjadi manusia dengan manusia menjadi Allah. Apa itu Allah menjadi manusia? Tolong menurut pemahaman abang, Allah menjadi manusia itu bagaimana? Dalam kerangka berpikir abang, Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Agak susah saya menjelaskan Bang itu, karena tidak sampai akal saya Bang. Apa yang abang pikirkan dalam kerangka berpikir abang, saya persilakan, nggak masalah, nggak apa-apa. Kalau saya disuruh berpikir tentang itu tidaklah mungkin, karena Allah itu tidak mungkin bisa sama seperti makhluknya. Itu di dalam pemahaman saya gitu loh. Oke, itu di dalam pemahaman saya. Berarti dalam hal ini bahwa kita sedang berbicara tentang Allah yang berbeda toh?
Oke. Betul tidak? Betul tidak? Ya. Oke. Maka ketika abang melihat Allah dalam kekristenan seperti ini, maka abang tidak boleh menyamakan atau abang merasa bahwa Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang abang sembah juga. Jangan. Nggak apa-apa, saya nggak samakan. Sudah Oke, saya ikuti Bang. Oke, oh saya dapat ini, saya dapat. Berarti Allah, Berbeda tidak Allah kita? iya sabar. Berarti Allah ini menjadi manusia. Manusia ini berdiam di bumi, betul? Berarti Allah berdiam di bumi, betul? Teruskan. Saya mau dengar dulu, lihat narasinya. Iya, waktu Allah menjadi manusia dan lahir berdiam di bumi, betul? Betul, dia kan di dunia, lahir di dunia. Oke, di dunia kan begitu. Nah, siapa yang di sorga? Ya. Yang di sorga siapa? Ada Allah Bapa, ada Allah Roh Kudus. Berarti dua. Harus ingat, jangan merasa Gimana sih? Katanya sudah menjadi manusia. Bang Papi. Iya. Mempertanyakan Allah kita kok. Abang kan mempertanyakan Allah kita. Lalu ketika kita menjelaskan Allah kita, mengapa abang merasa itu Allahnya abang? Enggak, kita kan lagi diskusi Bang. Kita lagi diskusi, ya kan? Nah, ketika Allah, tunggu. Allah kita berbeda tidak? Allah kita berbeda tidak? Iya, kalau saya sih nggak mungkin berbeda Bang, karena buminya satu, mataharinya satu. Cuman pemahaman kita yang berbeda Bang. Ini agak lain ini ya. Kalau dia bilang Allah ini iya, cuman cara kita sabar Bang, sabar dulu. Cara kita yang membedakan, memandang Tuhan itu seperti apa. Kalau Tuhan itu Bang tetap Tuhan. Cuman cara kita yang memandangnya ini berbeda-beda. Ada dari sini, ada dari sini, ada dari sini. Itu caranya. Kalau Tuhan mah dia tetap Tuhan gitu loh. Cara kita yang memandang. Oke. Sekarang saya tanya dulu Bang. Kalau berbeda, mah berantem lah nanti barang itu kan. Oke. Sekarang Bang, ketika Allah menjadi manusia dan berdiam di bumi, betul? Kita beres Allah kita. Oke. Nah, yang di sorga ini siapa? Ada Bapa, ada Roh Kudus. Ada Bapa, ada Roh Kudus. Berarti ada 2, 3. Bisakah Tuhan dihitung? Saya tanya. Ya nggak tahu. Kan abang bilang ada di sorga, ada di bumi. Tuhan. Kami tidak pernah menghitung jumlah Tuhan. Oke. Nah sekarang saya nanya Bang, jujur, antara yang di sorga dan yang di bumi, yang mana Tuhan langit dan bumi? Semuanya. Berarti ada 2. Allah di dalam Alkitab itu tidak satu pribadi, bukan seperti Allahnya abang. Makanya itu yang saya mau jelaskan tadi. udah mulai oleng saya Bang. Tidak sama dengan apa yang diimani oleh iman abang. Kalau iman abang itu kan harus satu begini, nggak boleh ada 2, nggak boleh ada 3. Kalau kita nggak begitu, Allah kita dalam Alkitab ini, dia tidak satu oknum, tidak satu pribadi, lebih dari satu pribadi. Oke, di mana tertulis itu? Dia tidak seorang diri. Makanya dia disebut apa? Makanya disebut Maha Pengasih. Nggak nyambung itu Bang. Sembahlah, sabar. Allah sabar. Tidak begini Bang, tidak satu begini. Berapa? Abang Begini? dong. Begini? Boleh, kalau abang bilang begini boleh. Ini berapa namanya ini Bang? Beda toh? Berapa namanya ini? Apa? Kami nggak pernah hitung Tuhan. Iya, saya mau cuma nanya berapa ini Bang? Berapa? Cuman saya nanya aja. Karena ketika menghitung jumlah Tuhan kita nekat. Menghitung Loh, katanya bisa begini, Ini berapa ini? Saya nggak tahu itu. Kita nggak tahu. Masa nggak tahu ini? Ngomong jumlah Tuhan udah berapa? Iya, jadi ketika saya ditanya oleh orang, berapa Tuhanmu? Saya harus jawab apa Bang? Ya silakan jawab sesuai dengan versi punya abang. Enggak, seandainya Anda ditanya, ini anak Pak ITG bertanya, namanya anak-anak. Sabar dulu ya. Ketika ada anak kita bertanya, ayah, berapa sih Tuhan kita? Kita jawab apa? Oke, maka saya akan jawab begini, anakku, Allah yang dijelaskan oleh kitab kita itu, dia tidak seorang diri.
Nah, berarti ada dua. Dia tidak seorang diri. Walaupun dia tidak seorang diri, bukan berarti kita dapat menghitung dia. Ah, Bagaimana mungkin ciptaan menghitung pencipta? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin kita bisa menghitung sesuatu yang tidak bisa kita lihat? Karena Allah itu adalah roh. Dia bukan seperti kita, ada fisik begini yang bisa dihitung. 1 di situ ITG, 2 di situ papi gembala, 3 di situ loading. Nggak bisa seperti itu. Allah bukan seperti itu. nah Yesus ada tubuhnya, Bapak. Allah itu dalam dimensi kekekalan yang tidak sama dengan dimensi kita. Kalau dia masuk ke dalam dimensi kita, ya, maka kita akan menganggap dia seperti kita. Maka itu kekeliruan. Oke, Allah ada roh. Nah, sabar, saya tanya. sabar dulu Bang, sabar. Saya ikuti gantian. Anda mengatakan tadi jawabannya kepada anak kita, anakku, Allah kita itu roh. Tidak bisa dilihat, tidak bisa dihitung, betul? Pertanyaan saya belum abang jawab. Sabar dulu. Nah, saya sudah jawab pertanyaan abang toh. Sekarang saya tanya, dari mana abang tahu bahwa Allah itu begini? Ayo, saya tanya, dari mana abang tahu Allah itu begini? Ya, saya baca kitab lah. Pernah lihat dia? Pernah lihat wujud Allah? Ya, saya meyakini itu iman. Enggak. Ya, saya tanya pertanyaan, saya jawab dulu. Pernah lihat wujud Allah tidak? Tidak pernah. Maka kenapa bisa menghitung dia? Lah, kenapa kau bisa bagi-bagi Tuhan itu ada roh, ada fisik, ada apa? Loh, iya, karena kamu ini maunya itu menghindari 3, tetapi ternyata memang 3. Allah tidak untuk menghitung. Enggak, Dalam kalian Alkitab bukan untuk menghitung. enggak, jawab dulu pertanyaan saya. Ketika anak saya berkata, apakah Tuhan kita itu berbentuk roh atau daging? Mau jawab apa kita? Nekat kalau sang ciptaan mencoba menghitung penciptanya itu nekat. Loh, kamu aja bisa mengartikan Tuhan jadi manusia kok. Dari mana penciptaan itu? Dia ciptaan debu tanah bisa menghitung Tuhannya yang maha besar. Bagaimana kau tahu Tuhan bisa menjadi Saya manusia? tanya dulu. Di mana Saya dalilnya? tanya dulu. Aduh, lanjut dulu host. Saya Maroko dulu saya host. Pembatasan. Pusing juga saya Berarti begini. kita menghitung Tuhan. Saya tanya dulu. Kok nekat kita menghitung Tuhan? Saya tanya dulu, Pastor Bukan Rodik. menghitung Tuhan. Kenapa? Hah? Bukan mute. Kalau Allahmu maha besar, mengapa kau hitung? Begini, baik. Jawab pertanyaan Di saya. dalam Jawab Quran pertanyaan saya surah, satu. oke baik. Jawab Iya. pertanyaan saya dulu. Satu pertanyaan saya. Iya. Bisakah Saya bisakah tahu. ciptaan menghitung penciptanya? Saya tanya kamu dulu. Bisakah ciptaan menghitung penciptanya? Iya, makanya dia orang jawab kan? Iya. Di dalam Al-Qur'an itu, Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 dikatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu Esa. Esa itu berapa? Esa itu satu. Satu apa? itu berapa? Satu itu Itu apa? tunggal. Tunggal. Tunggal itu apa? Tunggal itu apa? Tidak ada sekutu lain. Tidak ada sekutu campur lain. tangan. Iya, Tidak ada satu campur tangan tunggal. lain. Tidak ada. Satu saja. Pertanyaannya, pernahkah dilihat dia? Maka kita menyimpulkan dia satu. Tidak bisa tunggal. dilihat. Di dalam Al-Quran kami dikatakan dia tidak ya. setara dengan makhluk, tidak dapat dijangkau dengan mata. Terus bagaimana kami bisa percaya Allah yang tunggal itu? Makanya Allah mengutus utusannya ke dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW, mengajarkan kepada kami Tuhan itu cuma satu, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak disembah, dan aku Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setuju saya setuju. Makanya jangan coba-coba hitung Tuhan. Oke, baik. Sekarang kalau Tuhan menurut kamu, iya, oke, baik. Allah, kalau Allah di dalam Bible itu, sabar. Allah di dalam Bible itu satu, Esa atau berapa? Esa itu berapa menurut ITG? Satu, tapi bukan dalam bilangan.
Ya, satu. Yang satu ini sama. Jangan ketawa ya muslimnya, saya turunkan ya. Saya turunkannya yang muslimnya. Boleh saya mau dalil? Ya, silakan. Jangan sebut satu ya, karena satu bilangan ya. Silakan Pastor Rogi. Bawa dalil tidak? Saya boleh bawa dalil tidak? Iya, boleh. Dia bawa dalil, papi, boleh papi. Ya, saya minta izin bawa dalil untuk membuktikan bahwa Esa yang dimaksud itu bukan satu dalam bilangan. Itu yang saya mau tunjukkan. Iya. Oke. Ulangan pasal 6 sudah jelas, semua pasti tahu. Ulangan 6 ayat 4 ya. Jadi mungkin begini ya. Mungkin begini. Kelihatan Sabar dulu, tiga bro. tapi dia satu batang. Sabar dulu, bro. Makanya kita kalau mau belajar itu memang kepada orang-orang yang bisa menjelaskannya. Maka saya perlu dalil. Bukan, Saya maksudnya harus begini beritahu. sama tidak? Nah, dia Maka kelihatan saya di harus ujung minta tiga tapi dalil. dia satu batang. Boleh Maka begini? saya minta waktu untuk bisa membawa dalilnya. Gitu loh. Oke, silakan. Ya, saya buka dulu pelan-pelan. Saya bukan mengajari kalian itu bahwa Esa dalam Alkitab itu bukan satu dalam bilangan. Salah. Ulangan 6 ayat 4 jelas dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Atau dalam bahasa aslinya itu Esa. adalah Ehad. Ehad, catat baik-baik, Ehad ya. Ehad. Esa dan Ehad Oke. sama apa beda? Apa buktinya bahwa Ehad yang Sabar. Sabar. Esa dulu, dan Ehad sabar itu dulu, sama apa beda? Sabar. Oke. Sabar. Ya. Sabar. Esa itu kan dalam bahasa Indonesianya, tapi dalam bahasa aslinya dikatakan Ehad. Oke, clear ya, clear. Oke. Apakah betul Esa atau Ehad yang dimaksud itu satu dalam bilangan? Jawabannya tidak. Saya jawab dulu tidak. Apa buktinya? Oke, kita buka dalil lagi. Ini pakai dalil. Kalau nggak pakai dalil, nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong kalau nggak pakai dalil. Jangan ngaku orang Kristen, tapi kalau nggak ngomong pakai dalil, ngomong kosong itu, banyak orang-orang ngomong kosong sekarang. Mantap. Ini yang saya suka nih. Luar biasa beliau. Dua. Buka ya. Kamu buka juga di situ, biar nanti jangan dikira saya bohong-bohong ya. Kejadian pasal 2 ayat 24. Ya. Saya akan buktikan bahwa Ehad ataupun Esa ataupun satu yang dimaksud itu bukan satu bilangan. Bukan satu dalam bilangan. Itu loh. Itu yang saya mau jelaskan kepada kalian. Kejadian 2 pasal 24, sebab itu seorang anak laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Garis bawahi kata satu, teman-teman ya. Teman-teman semua bisa membuka bahwa kata satu di sana itu adalah Ehad juga. Kata yang sama yang dipakai dalam Ulangan 6 ayat 4 itu tadi. Sama-sama kata Ehad. Maka kesimpulannya bahwa Ehad itu bukan satu dalam bilangan, karena dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 dikatakan bahwa laki-laki dan istrinya, ada berapa oknum di sana? Jelas ada dua. Ayat itu mengatakan bahwa keduanya, artinya ada dua di sana, ada dua. Lalu mengapa kalau ada dua begini, ngapa dibilang satu? Mengapa dibilang Ehad? Itu kan Maka satu di situ keluarga. menunjukkan bahwa Ehad yang dimaksud itu, sabar dulu. Maka yang dimaksud dengan Ehad di sana bukan satu dalam bilangan, tapi satu dalam kesatuan. Itulah yang Berarti- dijelaskan dalam Alkitab tentang Ehad itu. Ya baik. Tadi yang ITG menjelaskan itu kan dua dibilang satu itu kan satu keluarga. Apakah Bapa, Putra dan Roh Kudus ini juga satu keluarga? Kamu nggak bilang keluarga, jangan framing. Iya, Saya tadi bilang kamu kan keluarga. begini, kamu membawa dua orang. Dengar dulu, kamu Framing membawa dua dulu. orang tadi. Dengar dulu. Kamu membawa dua orang tadi, laki-laki dan perempuan itu, apakah dibilang satu atau dibilang dua? Kan tetap dibilang satu, karena mereka satu keluarga. Itu kalau kita manusia, saya, anak Bilang saya, keluarga, istri itu saya. Saya nggak ngomong keluarga, saya nggak ngomong Terus keluarga kamu bawa itu. kejadian tadi maknanya apa? Kamu bawa kejadian tadi maknanya apa? Oke, kalau kamu seorang akademisi ya, kamu pasti tahu alasan mengapa saya harus buka ayat ini. Supaya apa? Saya Ya, sedang apa coba di situ? Saya sedang membuktikan hipotesa saya bahwa kata Ehad yang dimaksud dalam Alkitab itu bukanlah maknanya satu dalam bilangan, tapi satu dalam kesatuan. Maka walaupun ada lebih dari satu oknum di sana, maka dia tetap Ehad. Baik.
Baik, kutanya sama kamu ya. Oke, baik. Baik, oke, baik. Kamu katanya kamu orang yang berpendidikan. Satu-satunya dan satu kesatuan sama apa beda? Orang berpendidikan ini mulai Oke, lagi. baik. Rubahlah. Ndak usah perpanjang. Iya, baik. Oke. Satu-satunya, dengar dulu. Oke, baik. Astagfirullah. Dengar. Oke. Sudah bisa tenang? Sudah bisa saya ngobrol? Sudah boleh? Boleh? Aduh mama Boleh. Satu-satunya dan satu kesatuan sama apa beda? Enggak, kamu sudah paham belum tadi ehad yang saya maksudkan? Yang saya jelaskan tadi maksudnya sudah paham belum? Saya tidak paham itu. Loh kenapa? Tidak nggak paham. Coba kamu buka Kejadian. Sabar, jangan dimute. Coba kamu buka Kejadian tadi. Kejadian pasal? Yang tadi kamu bawa tadi. Coba kita bawa situ. Coba yang kamu bawa tadi. Oke, kalau kamu mau pelajari Pelan-pelan, saya coba senang. pelan-pelan. Jangan ngerocos ya. Oke. Hmm. Oke, saya baca ayatnya. Atau perlu saya buka bahasa aslinya? Kita pelajari. Kalau tahu baca. Soalnya saya ini tahu juga bahasa Ibrani, tapi tidak semuanya. Saya nggak bilang saya tahu bahasa Ibrani, kita baca. Aduh, Ya sudah, ndak usah buka bahasa Indonesia saja. Ampun mama beta. Jangan tambah-tambah kakak. Aduh hai, nanti upahmu dikurangi Tuhan ya. Kesalahanmu ditambah-tambah juga nanti. Aduh hai. Jangan kebiasaan tambah-tambah. Kejadian pasal berapa tadi? Kejadian pasal 2 itu toh. Kakak belum pernah baca ayat ini atau baru malam ini baca ayat ini? Baru malam ini. Astaga kakak. Kejadian pasal 2 ayat berapa? Ayat 24. 24. Oke. Ya. Silakan. Saya tidak pandai bahasa Ibraninya kakak. Cuma saya ingin menunjukkan kata itu saja, kata aslinya. Maka saya ajak kita supaya coba buka dulu, bisa lihat ya. Oke. Di sana kakak, bahwa dikatakan di sana bahwa mereka menjadi satu daging. Kata satu di sana itu dia menggunakan Strong 259 kakak. Itu adalah ehad. Kata yang sama yang dipakai juga dalam Ulangan 6 ayat 4. Itu kata yang sama. Ya, kata yang sama. Oke, kita bedah kata ehad itu. Kita bedah kata ehad itu ya. Oke, kakak. Apa sih makna ehad itu? Kakak masih mengikuti saya, kakak? Iya, silakan. Buka. Oke, kakak. Aduh, hai. Kata ehad itu dia bermakna satu, tunggal. Coba dulu. Jangan ketawa. Game over. Game over. Sudah game over. Iya. Apalagi sudah jelas di situ. Game over. Satu, Game over. atau tunggal. Game over. Coba ITG. Coba ITG tulis itu. Perbedaan antara satu-satunya sama satu kesatuan sama apa beda? Coba. Berani tidak? Ini saya sedang mau tunjukkan Iya, begini. Sudah game over. Gak bisa lagi. Habis game over. Habis waktumu. Selesai. Ini dia yang saya mau sedang tunjukkan ini kepada Kanda. Ini berbicara sifat, bukan benda ya. Jadi kata ehad itu dia sifat, bukan benda. Maka tidak ada kaitannya tentang jumlah. Maka itu yang saya katakan tadi teman-teman. Dalam bahasa aslinya. Coba ehad itu berapa? Tadi ehad itu berapa? Ini kata sifat ya Iya, teman-teman. sabar. Ehad itu tadi berapa? Ehad tadi berapa ehad? Kata sifat. Ya, ehad itu berapa ehad? 259.
Ya, ehad, ehad. Apa makna ehad tadi? Maknanya kesatuan juga bisa. Ada banyak makna di sini. Tadi yang kau baca itu Lain. loh. Iya, sabar. Tadi yang pertama apa? Yang pertama tadi apa? Yang pertama di ujung-ujung pertama tadi apa? Ehad itu adalah satu. Satu itu bilangan atau bukan? Oke, ya. Saya sudah bawa dalil itu. Jadi begini. Apa lagi mau kau jelaskan? Selesai game over. Jelaskan. Karena supaya tidak terjadi kegagalan paham. Nah, mengapa saya katakan tadi bahwa ehad itu bukan berbicara tentang satu begini? Karena Tapi begini. setelah kita membaca Alkitab, Begini, rupanya begini. Oh ada, saya ada bang, saya ada itu. Satu dalil lagi yang membuktikan bahwa Allah itu memang dia tidak seorang diri. Dia tidak tunggal seperti ini. Berarti ada dua, ada lain pada. Kejadian pasal 1 ayat 26. Kakak, jelas di sana. Kejadian 1 ayat 26. Kakak sudah tahu baca ayat itu ya. Jangan diacak-acak punya orang, nanti marah orangnya loh. Jangan, bro, ini kutunjukkan kamu data, bro. Nih, data yang simpen buat kamu, bro. Itu ini, bro. Ehad dalam bro, dengar dulu, bro, dengar. Ehad, Dia tidak satu. iya dengar dulu. Ehad dalam Ibrani berarti satu tunggal. Iya, betul. Ehad dalam bahasa Arab merupakan satu tunggal, jadi sama. Jangan kau obok-obok